Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Buya, perkenalkan saya Dani dari Sumedang. Saya tertarik bertanya tentang furu akidah. Kan ketika kita sholat di suatu masjid, ada yang memakai kunut dan ada yang tidak. Sedangkan misalkan ketika kita yang udah terbiasa memakai kunut, bagaimana menyikapinya ketika kita bermakmum kepada imam yang tidak memakai kunut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang akidah, maka kami bahas antara usulul akidah sama furul akidah. Adapun ditanyakan adalah masalah fikih. Jadi fikih, perbedaan fikih, urusan furu ada usul furu, usul fikih ada fikihnya. Yang kita bicarakan di sini adalah usul akidah sama furul akidah. Kami buat contoh, furul akidati ada usul akidah, keyakinan yang harus kita yakini masalah mizan. Kita harus yakin karena disebutkan Al-Quran ada mizan, timbangan di akhirat nanti ada. Cuman rinciannya kayak apa? Itu adalah namanya furul akidah. Orang boleh berbeda pendapat. Tapi mizan yang mengingkari keluar dari iman. Ada masalah kunut, oke lah masuk bab fikih. Ada sedikit-sedikit masalah furu'nya. Tolong, ini adalah masalah istilah ini, istilah furu' akidah sama usul akidah. Maksud kami adalah agar orang tahu, jika orang berbeda dengan kita masalah usulul akidah, furu'ul akidah tidak sampai kita kafirkan. Ya, dia salah atau mungkin fasik. Seperti perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan wujuh yawma'idin nadhirah, melihat Allah diartikan, kalau ahli sunnah mengatakan melihat, kalau mereka menunggu. Tapi dalilnya sama-sama dalil diakui, maka kita tidak saling mengkafirkan dalam hal ini. Cuma kita mengatakan kita benar. Adapun kalau kita mengikuti orang yang, misalnya Anda biasa kunut karena Anda ikut madhab Syafi'i, tiba-tiba Anda pergi ke India, ternyata Anda ikut orang yang bermadhab Abu Hanifah, yang tidak pakai kunut, ulama besar, bukan main-main, Imam Abu Hanifah. Maka karena yang jadi imam Anda adalah ikut Imam Abu Hanifah, maka tidak kunut. Anda pun lah sebagai seorang madhab Syafi'i, karena Anda bisa berkunut menambah waktu sedikit, karena Anda mempertahankan madhab Syafi'i dan tidak melanggar cara Abu Hanifah. Di saat berdiri Anda tambah kunut pendek saja, lalu menyusul. Nah, ini adalah caranya. Jadi bukannya, maaf Bu ya, jadi bukannya begitu tahu, wah ini berbeda, dia langsung memindahkan diri keluar dari saf. Itu Imam Syafi'i orang hebat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kalau kita Imam Hanafi ngangkat kepala mungkin tidak berani kita. Nah, itu adalah masalah khilaf dalam fikih. Itu jadi sederhana. Yang kunut tidak kunut, hanya karena kita Syafi'i kunut. Sehingga madhab Hanafi pun kalau sholat di belakang Syafi'i, ya dia tidak kunut. Karena berdiri dalam iktidal tidak dianggap sesuatu yang membatalkan. Bagi juga tidak ada masalah dalam ini. Jadi sederhana, dan itu makanya perlunya wawasan di dalam kita memahami fikih. Dan asalkan kembali kepada ulama-ulama seperti itu, kembali kita mengikuti para ulama, maka urusan akan aman. Yang tidak boleh adalah kita fanatik, kemudian mudah menyalahkan orang lain sebelum kita bertanya. Itu yang bahaya sekali. Yang bahaya sekali lagi Bu ya, satu lagi Bu ya, yang baru nonton di YouTube, kuota habis. Pemaknaannya belum selesai. Betul. Langsung diajak berdebat. Salah pahamnya baik. Masya Allah. Mohon maaf ya Bu ya, ini sedikit bercanda di sore hari ini. Mudah-mudahan bermakna. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.